Misalnya kayak bibit harus ada rekomendasi dinas, ini ada rekomendasi provinsi. Ada juga yang main-main, ada yang juga pakai kebiasaan lama. Tetapi saya sampaikan bahwa ini aspirasi dari DPR RI, aspirasi dari Jailani tidak ada sama sekali. Kita niatkan ini untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan petani, dan penggunaannya kita gunakan sama-sama. Soal secara teknis silakan diatur. Prinsipnya kita semua adalah keluarga. Selalu saya sampaikan, anggap pada saya punya orang tua, bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat ini saya punya orang tua, semuanya kita saling menganggap keluarga, sehingga apapun itu semua kita bisa bicarakan sama-sama. Karena saya secara pribadi memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa bersama bapak-bapak ibu sekalian. Saya sampaikan yang ada hari ini, istilahnya yang saya sampaikan juga tadi di Wawis, saya bilang ini baru pancingannya ini. Baru pancingannya. Mudah-mudahan di putaran-putaran berikut lagi masih akan banyak ini yang kayak begini. Jadi pokoknya yang belum dapat sabar, yang bisa dipakai sama-sama, gunakan sama-sama dulu. Insya Allah kita akan distribusi pelan-pelan. Ini mungkin akhir tahun ada lagi, putaran tahun depan ada lagi, ada terus. Pokoknya Insya Allah ini kan seperti saya sampaikan, ini baru putaran pertama. Insya Allah ini akan terus mengalir. Soal kemudian apa alatnya itu kan bisa banyak, bisa combine, terus yang kemudian TR4, TR2, termasuk pompa air, terus hand sprayer, termasuk bibit. Mudah-mudahan kita akan gulirkan, dan ini kan bantuan di bidang pertanian. Mungkin termasuk ke depan kan Bupati Bombana juga kan mengusung soal sektor pertanian. Anggota DPR RI yang peduli terhadap masyarakat, terutama masyarakat petani yang ada di Bombana. Saya berharap seluruh anggota DPR RI kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi artinya Pak Jailani ini sudah bisa membaca kebutuhan masyarakat dan membaca situasi yang ada di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tani di Kecamatan Marjangin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jailani atas aspirasi bantuan alsintan di daerah kami. Terima kasih Pak Jailani. Terima kasih Pak Jailani. Terima kasih Pak Jailani. Yang kedua, secara prinsip kan kemarin juga saya sempat cerita proses di sini, termasuk di Wakadia, termasuk di beberapa tempat ada misalnya yang meminta misalnya bibit. Sebetulnya tidak ada masalah, ini mulai realisasi pelan-pelan semuanya. Hanya memang kita berhadapan dengan kultur birokrasi ini yang kadang-kadang berbelit-belit juga. Misalnya kayak bibit harus ada rekomendasi dinas, ini ada rekomendasi provinsi. Ada juga yang main-main, ada yang juga pakai kebiasaan lama. Tetapi saya sampaikan bahwa ini aspirasi dari DPR RI, aspirasi dari Jailani tidak ada sama sekali. Kita niatkan ini untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan petani, dan penggunaannya kita gunakan sama-sama. Soal secara teknis silakan diatur. Prinsipnya kita semua adalah keluarga. Selalu saya sampaikan, anggap pada saya punya orang tua, bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat ini saya punya orang tua, semuanya kita saling menganggap keluarga, sehingga apapun itu semua kita bisa bicarakan sama-sama. Karena niat kita hari ini kan seperti saya sampaikan bahwa program Masa Cita dari Pak Prabowo Subianto mendorong agar tercapai swasembada pangan, termasuk urusan jagung yang menjadi konsentrasi di Kecamatan Kota Putih secara umum. Mudah-mudahan saya secara pribadi memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa bersama bapak-bapak ibu sekalian. Saya sampaikan yang ada hari ini, istilahnya yang saya sampaikan juga tadi di Wawis, saya bilang ini baru pancingannya ini. Baru pancingannya. Mudah-mudahan di putaran-putaran berikut lagi masih akan banyak ini yang kayak begini. Jadi pokoknya yang belum dapat sabar, yang bisa dipakai sama-sama, gunakan sama-sama dulu. Insya Allah kita akan distribusi pelan-pelan.
ini mungkin akhir tahun ada lagi, putaran tahun depan ada lagi, ada terus. Pokoknya jangan khawatir. Yang penting sebetulnya bicarakan sama-sama. Saya pertegas, kita adalah keluarga di sini. Semua namanya keluarga. Semua hal kalau ada masalah, ada perbedaan pendapat dibicarakan, biar semua digunakan untuk kemaslahatan dan kebersamaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu setelah ini mungkin masih ada diskusi juga, tidak ada masalah. Apa-apa yang belum tersampaikan silakan disampaikan. Saya sampaikan di sini bahwa di sini kan ada anggota DPR provinsi juga PKB ini. Ada Komandan Pak Marsudi, Pak Andini, keluarga besar beliau di sini. Ada juga anggota DPR Kabupaten, karena memang komitmen kita di partai saya ajak. Pokoknya seluruh di mana saya jalan, anggota DPR provinsi saya ajak, anggota DPR Kabupaten saya ajak. Itu kenapa? Karena ada hal-hal yang saya tidak bisa cover, ada hal-hal yang saya tidak bisa urus melalui pendekatan DPR RI. Itu bisa diselesaikan oleh teman-teman DPR provinsi maupun DPR Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allah la quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadis Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Utara, yang dari laporannya tadi sangat luar biasa. Insya Allah kita akan terus berkolaborasi untuk membangun sektor pertanian di Kabupaten Kolaka Utara. Yang saya hormati Pak Kadis Perkebunan, ke depan juga kita akan bersinergi. Sebetulnya ada juga kayak coklat kan sudah, insya Allah pelan-pelan kita akan tindak lanjutin. Yang saya hormati Sohibul Wilayah ini Pak Camat Rantiangin, terima kasih sudah hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pak Kapolsek Komandan, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan 221 kecamatan, 377 kelurahan dan 1908 desa. Tetapi tentu Kolaka Utara ini menjadi fokus kita karena sesuai dengan program Astacita Pak Prabowo, memang dorongan soal swasembada pangan itu menjadi hal penting. Dan salah satu penopang swasembada di Sulawesi Tenggara sebetulnya Kolaka Utara. Kalau kita efektifkan, kita maksimalkan, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, dan tentu itu menjadi bagian dari komitmen saya untuk ada terus hadir di sini, khususnya di Rantiangin, terus sehingga nanti insya Allah di kecamatan-kecamatan lain juga nih, Pak Samsir, Pak Nasir, nanti pokoknya prinsipnya kita akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang hadir di sini sudah disampaikan tadi Pak Kadis, baik combine, terus yang kemudian TR4, TR2, hand sprayer, pompa air, ini menjadi pemantik awal lah istilahnya. Ini baru fase awal. Dulu itu yang dari PKB itu yang combine 2 biji kalau saya tidak salah, itu dari kami juga itu waktu itu. Alhamdulillah, cuman lewat cair itu dia bawa di atas kayaknya di Pasampang kalau saya tidak salah, yang kayak begini juga. Tetapi yang penting sebetulnya tentu ini meskipun fase awal, mudah-mudahan selanjutnya seperti disampaikan Pak Kadis tadi, insya Allah kalau Kolaka Utara ini bagian dari komitmen saya lah untuk melakukan pembinaan secara terus-menerus, apalagi banyaklah di sini keluarga istilahnya. Meskipun saya orang bilang dari kepulauan sekarang tidak jelas ini, tolong mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi itu. Saya pastikan, kalau ditanya saya selalu, Pak Jai itu orang apa? Saya bilang saya ini orang Sulawesi Tenggara. Jadi di mana saya berada, itulah keluarga saya. Makanya jangan ragu, jangan khawatir. Yang paling penting kita selalu berkoordinasi. Mudah-mudahan apa saja yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian, khususnya petani, bisa kita realisasi insya Allah. Apalagi sudah disampaikan tadi, yang pertama problem irigasi. Irigasi memang di sini kalau bendungan itu ada berapa hal saya sudah pernah sampaikan juga di waktu pertemuan saya pernah reses di Kelurahan Rantiangin di sini, bahwa memang dulu itu kan ada program pembangunan 12 bendungan sebetulnya. Saya jalan dulu, saya jalan-jalan lagi. Iya.
Kita doa terus. Yang penting ini sehat-sehat semua. Tapi tidak sehat di keuangan. Kalau tidak sehat di keuangan nanti kita cari. Saya jual sama ibu minta didoakan terus, lancar-lancar kita punya urusan, punya sehat lahir batin lah kan. Nanti sama saya jalan-jalan lagi. Bulan depan kah? Atau apa? Yang depan acaranya Pak Rika. Oh, acara apa? Ponakannya bukan. Oh iya. Toh, bulan depan. Tanggal 15. Oh, lagi. Ini yang dari bawah. Jalan-jalan ini dua-dua. Akan jalan-jalan lagi. Oke, nanti saya berkabar. Iya. Mudah-mudahan lancar-lancar ini urusan. Tapi saya jalan dulu. Ya, Saya ada acara lagi. Ya, boleh dah. Bantuan ini dari jalur aspirasi kita sebagai anggota DPR RI, memang kebetulan ini fase awal kita di Kecamatan Lantari Jaya ini kita memang sedang menindaklanjuti program Pak Prabowo yang istilahnya sedang gencar mendorong terciptanya swasembada pangan. Tentu kita berharapkan Kecamatan Lantari Jaya terus yang kemudian beberapa kecamatan di sini itu bisa menjadi istilahnya penopang atau sumber pangan yang utama di Kabupaten Bombana dan Sulawesi Tenggara. Olehnya itu sebetulnya dari gagasan itu kita mendistribusi ini pensintan termasuk bibit itu bibit jagung ataupun bibit padi itu sesuai dengan kebutuhan petani kita, dan insya Allah ini akan terus menerus kita gulirkan di Kabupaten Bombana dan Sulawesi Tenggara. Pak Dewan, siapa tahu ke depan masih ada lagi bantuan atau canangan Pak untuk di Bombana, Pak? Insya Allah ini kan seperti saya sampaikan ini baru putaran pertama. Insya Allah ini akan terus mengalir. Soal kemudian apa alatnya itu kan bisa banyak, bisa combine, terus yang kemudian TR4, TR2, termasuk pompa air, terus yang sprayer, termasuk bibit. Mudah-mudahan kita akan gulirkan, dan ini kan bantuan di bidang pertanian, mungkin termasuk ke depan kan Bupati Bombana juga kan mengusung soal sektor perikanan. Mudah-mudahan kita juga akan sentuh itu dengan aspirasi kita DPR RI. Intinya prinsipnya ini kita sedang berkolaborasi biar kita juga sebagai anggota DPR, kemudian di sini ada teman-teman PKB juga bisa berkontribusi positif, memberikan manfaat yang lebih buat masyarakat kita, khususnya masyarakat petani dan nelayan. Begitu. Saya menyampaikan terima kasih kepada salah satu anggota DPR RI yang peduli terhadap masyarakat, terutama masyarakat petani yang ada di Bombana. Saya berharap seluruh anggota DPR RI kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi artinya Pak Jalani ini sudah bisa membaca kebutuhan masyarakat dan membaca situasi yang ada di daerah. Karena di Kabupaten Bombana ini kan daerah yang potensi pertaniannya sangat luar biasa, sehingga beliau juga memajukan aspirasinya, menurunkan aspirasinya itu berupa alat-alat. Nah, mudah-mudahan ini bisa berfungsi, dan kita doakan. Tadi saya minta juga kepada beliau agar tetap melakukan kita komunikasi agar semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat di samping bantuan dari pemerintah daerah, kita berharap juga bantuan dari kementerian sekaligus bantuan dari aspirasi anggota DPR RI kita. Ini kita